Halo, perkenalkan nama saya Kevin Albino Ardiansyah dengan NIM 23080100719 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Kali ini saya Kevin Albino Ardiansyah akan membahas tentang cybercrime. Yang pertama yaitu apa itu cybercrime? Cybercrime merujuk pada berbagai aktivitas kriminal yang dilakukan melalui perangkat digital dan jaringan. Jenis kejahatan ini mencakup tindakan seperti pencurian identitas, penipuan, peretasan, dan penyebaran konten ilegal. Cyberkriminal memanfaatkan celah dalam sistem komputer untuk mendapatkan akses tidak sah, mencuri informasi sensitif, dan menyebabkan kerugian finansial atau reputasi bagi individu, organisasi, dan pemerintah. Pada masa kini, perkembangan masyarakat zaman sekarang ini semakin maju dan didukung oleh pertumbuhan teknologi telekomunikasi hingga ikatan antar negara yang sudah bersifat mendunia sehingga menghasilkan tatanan dunia baru. Demikian ini tidak dapat dipungkiri bahwa dampaknya terhadap perkembangan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di era reformasi itu telah dihadapkan dengan berbagai krisis baik politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan ini harus ditangani agar bangsa dan negara Indonesia tetap dipandang keberadaan di antara bangsa-bangsa dunia. Oke, kali ini saya akan menyebutkan beberapa jenis cybercrime. Yang pertama yaitu kejahatan yang menargetkan perangkat. Misalnya peretasan untuk mendapatkan akses jaringan. Hal ini bisa disebut phishing. Bisa juga ini terjadi pada web-web yang tidak jelas. Kemudian kejahatan yang menggunakan komputer sebagai senjata. Hal ini juga bisa disebut atau seperti serangan denial of service di dunia maya. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada internet, volume cybercrime juga meningkat. Kecepatan dan anonimitas internet memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan, seperti halnya ransomware dan penipuan online tanpa harus hadir secara fisik, karena kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan online. Kemudian kejahatan-kejahatan cybercrime, saya merangkumnya berbagai hal. Yang pertama, pencurian data. Cyberkriminal sering mencuri data sensitif seperti informasi pribadi, kartu kredit, dan data perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan pelanggaran privasi. Kemudian yang nomor 2, serangan ransomware. Serangan ini melibatkan malware yang mengunci data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Ini dapat menghentikan operasional bisnis dan menyebabkan kerugian besar. Hal ini bisa disebut juga dengan pengancaman. Kemudian yang ketiga, ada gangguan operasional. Cybercrime dapat mengganggu kegiatan operasional bisnis seperti serangan DDoS yang membuat layanan tidak dapat diakses, berujung pada hilangnya produktivitas dan kepercayaan pelanggan. Yang keempat, biaya pemulihan yang tinggi. Setelah serangan, perusahaan harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki sistem dan memulihkan data. Anggaran ini bisa menghambat bisnis. Yang kelima yaitu kerusakan reputasi. Perusahaan yang mengalami serangan cyber seringkali kehilangan reputasi di mata publik yang sulit diperbaiki dan berdampak negatif pada hubungan dan pelanggan. Yang keenam yaitu gangguan psikologis. Bagi individu menjadi korban cybercrime dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan gangguan psikologis. Akibatnya pelanggaran privasi dan ancaman. Cybercrime atau kejahatan dunia maya merujuk pada segala bentuk kejahatan yang dilakukan melalui internet atau perangkat digital lainnya. Kejahatan ini dapat mencakup berbagai aktivitas ilegal seperti peretasan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman ini, serta menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat seperti enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan pembaruan perangkat secara berkala. Oke, kali ini saya akan memberitahu untuk menghindari cybercrime. Berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dapat diambil. Semoga bermanfaat.
Oke, langkah pertama yaitu gunakan password yang kuat. Buat kata sandi unik untuk setiap akun dengan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Hindari penggunaan kata sandi yang mudah ditebak dan diganti secara berkala, dan lakukan verifikasinya. Kemudian yang kedua, aktifkan autentifikasi 2 faktor. Tambahan lapisan keamanan ekstra dengan mengaktifkan autentifikasi 2 faktor pada akun ini penting. Ini memerlukan verifikasi tambahan selain kata sandi. Kemudian perbarui perangkat dan software. Rutin lakukan pembaruan sistem operasi dan perangkat lunak untuk menutup celah keamanan. Pembaruan ini seringkali mengatasi kerendahan yang dapat dieksploitasi oleh cyberkriminal. Gunakan antivirus dan firewall. Install perangkat lunak antivirus yang terpercaya dan aktifkan firewall untuk melindungi perangkat dari malware dan akses yang tidak sah atau akses ilegal. Hati-hati dengan jaringan WiFi atau lebih dikenal WiFi publik. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik yang tidak aman. Jika perlu, gunakan VPN untuk menghentikan atau menutup akses internet di tempat umum. Kemudian jangan sembarangan mengklik tautan. Waspadai tautan atau lampiran dari sumber yang tidak dikenal untuk menghindari phishing atau malware. Lindungi data pribadi. Jangan membagikan informasi pribadi secara sembarangan di internet, terutama data sensitif seperti nomor identitas atau informasi keuangan. Dengan mesahkan undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melawan cybercrime serta meningkatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum di dunia maya. Terima kasih teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai cybercrime. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya. Terima kasih.